Episode 195, Rencana Ipana. Pagi menjelang, entah karena begitu rindu dengan Fajri, Ipana terus menempel kepadanya dengan manja. Bahkan pagi ini Fajri akan mengadakan rapat mengenai proyek terbarunya untuk Desa Selimut. Namun Ipana merengek karena ia ingin diantar oleh abangnya. "Ya sudah bang antar," ucap Fajri tersenyum dan mengacak rambut Ipana. "Yes, yuk kita pergi bang," ajak Ipana senang. Sementara Irfan dan Fajira hanya menggeleng melihat kelakuan anak gadisnya. Mereka saling lirik seolah berkata, "Anak kamu mas, itu juga anak kamu sayang." "Ayah, bunda, dede pergi dulu sama abang," ucap Ipana merasa sangat bahagia. Tak lupa ia mencium tangan orang tuanya dan meninggalkan kecupan hangat di pipi mereka. Begitu juga dengan Fajri. Mereka segera menaiki mobil mewah pria tampan itu dan bergegas menuju ke kampus Ipana terlebih dahulu. "Abang," panggil Ipana di dalam mobil. "Iya sayang." Apa abang jadi mendapatkan proyek pembuatan roket itu?" tanya Ipana. "Jadi sayang, kenapa dede nanya seperti itu?" Apa boleh dede ikut?" ucap Ipana dengan mata berbinar. Ikut kemana sayang? Ke bulan kah?" tanya Fajri tertawa. "Bukan, dede mau ikutan untuk membuat proyeknya, boleh ya?" ucap Ipana membujuk Fajri. "Dede kan belum selesai kuliah sayang, lagian proyek itu masih lama," ucap Fajri gemas. Tapi dede mau ikut atau dede akan berpikir salah mengambil jurusan?" ucap Ipana cemberut. "Kok gitu? Dede gak tahu mau ngapain dengan ilmu fisika ini bang, soalnya udah banyak penemuan baru. Dede mau pindah jurusan aja," ucap Ipana masih cemberut. Ada apa pula seperti itu? Emang dede mau ambil jurusan apa?" ucap Fajri terkejut. "Mau masuk sekolah musik aja deh, kalau enggak ambil jurusan komputer aja, biar dede bisa ngehack antivirus abang lagi." "Hah?" ucap Ipana tertawa. "Astaga dek, nantilah bang kasih tahu. Bisa atau enggaknya dede ikut gabung dalam pembuatan roket itu. Kalau masalah dede mau pindah jurusan nanti bilang sama bunda," ucap Fajri tidak percaya dengan ucapan Ipana. Gadis itu sudah berhasil membobol sistem keamanan Fajri sebanyak 3 kali, sehingga otak cerdas Fajri selalu berpikir untuk mengeluarkan seri terbaru dari antivirusnya. Tanpa terasa, mobil mewah Fajri memasuki gerbang kampus dan menuju ke Fakultas Ipana. Gadis itu merasa senang karena tanpa sengaja dirinya bertemu dengan Safira setelah turun dari mobil. "Abang, yuk dede kenalkan sama Kak Safira, dia cantik loh bang," ucap Ipana antusias. "Dek, abang ada meeting loh sayang," ucap Fajri memperlihatkan asistennya tengah memanggil. Sebentar saja." Ipana menarik Fajri keluar dari mobilnya. "Kak Safira," panggil Ipana dengan ekspresi biasa saja. Gadis itu menoleh ketika merasa namanya dipanggil. Ia segera berjalan dengan cepat agar bisa mendekat ke arah Ipana. "Dek," panggil Fajri yang sudah merasa tidak nyaman ketika semua mahasiswi melihat ke arahnya dengan tatapan ingin menerkam. "Sebentar bang," ucap Ipana tersenyum sambil menggenggam tangan Fajri. "Ada apa nah?" ucap Safira ketika berada di depan Ipana. "Kakak ada kelas pagi?" "Iya, sebentar lagi dosennya masuk. Nana, ada perlu apa?" ucap Safira buru-buru. "Siapa gadis ini? Kenapa dia dengan santai memanggil dede seperti itu?" batin Fajri mengernyit. "Aku mau kenalin kakak sama abangku," ucap Ipana tersenyum. Fajri semakin melotot, adiknya ini memang sering bertindak di luar dugaan. "Bang, ini loh yang kemarin dede ceritain. Cantik kan?" ucap Ipana berbinar. "Fajri," ucapnya mengulurkan tangan. "Dek, Safira," ucapnya gemetaran membalas jabatan tangan Fajri. "Senang berkenalan dengan kamu," ucap Fajri tersenyum dan menatap gadis itu dengan lembut. Safira terpana, ia sangat mengenal siapa laki-laki yang ada di hadapannya saat ini. Fajri terlihat nyata, sang inspirasi hidup, berdiri dan saling berjabat tangan. Safira memang sangat cantik, hanya saja karena tertutup dengan penampilan cupunya selama ini. Beruntung ia bisa bertemu dengan Ipana, karena gadis manis itu berhasil membuat Safira percaya diri dan bisa tampil cantik setiap hari. Fajri sedikit terpesona ketika melihat Safira. Ia seolah melihat Fajira di diri gadis cantik itu. Semua mahasiswi berteriak iri kepada Safira karena berkenalan dengan pria paling tampan di Indonesia dan penguasa bisnis itu. Siapa yang tidak kenal dengan Fajri, pengusaha muda yang sangat jenius dan fotonya juga berkeliaran di mana-mana. "Abang harus pergi sayang, nanti telepon. Pasakti saja kalau dede mau pulang ya, nanti ajaklah temannya main ke rumah," ucap Fajri mengelus kepala Ipana lembut dan mengecup keningnya.
Semua mahasiswi kembali berteriak melihat perlakuan Fajri yang sangat romantis kepada Ipana. Mereka juga ingin berada di posisi itu. Iya bang, hati-hati, ucap Ipana tersenyum setipis dan mengecup tangan Fajri. Saya pergi dulu Sapira, ucap Fajri tersenyum. Iya tuan, ucap Sapira gugup. Fajri segera masuk ke dalam mobil dan bergegas untuk pergi ke kantornya, sementara Ipana dan Sapira masih berdiri di sana. Kak, yuk masuk, ajak Ipana ketika melihat Sapira masih termenung di tempatnya. Wajah gadis manis itu kembali pada mode dingin dan garang. Semua mahasiswa mengernyit melihat bagaimana perubahan Ipana ketika bersama dengan Fajri. Mereka segera berjalan menuju kelas masing-masing untuk melanjutkan pembelajaran yang tertinggal karena minggu depan mereka akan menjalani ujian akhir semester 4. Di dalam mobil, Fajri tersenyum manis. Ia cukup terpesona dengan aura kecantikan yang terpancar dari wajah Sapira. Ia merasa ada ketenangan ketika menatap wajah gadis itu. Ais, kenapa aku terpikirkan dengan gadis itu? Tapi mata teduhnya hampir sama seperti aku menatap Bunda. Bahkan ketika menatap Kak Hana, aku tidak pernah melihat keteduhan di matanya. Apa Ipana berniat ingin menjodohkanku dengannya? Kita lihat saja nanti. Siapa yang Tuhan takdirkan untukku? Ucap Fajri tersenyum. Ia segera melajukan mobilnya dengan cukup kencang agar bisa sampai ke kantor dengan cepat. Ketika ia sampai di lobi, Fajri segera menyerahkan kunci mobilnya agar bisa diletakkan sesuai pada tempatnya. Ia segera berlari bersama dengan Aksa menuju ruang meeting yang sudah heboh karena keterlambatannya. Maaf, saya terlambat, ucap Fajri mendobrak pintu. Apa seperti ini disiplin seorang CEO? Sarkas seseorang. Apa Anda sering terlambat seperti ini? Profesor Fajri? Maaf tadi di jalan, ucap Fajri merasa tidak enak. Kami tidak menerima alasan apapun, Tuan Profesor. Baiklah, mari kita mulai saja rapat ini. Tidak sebelum Anda memesankan kami sarapan. Betul. Aksa pesankan sarapan untuk mereka yang tengah kelaparan ini, ucap Fajri menyeringai sambil menahan kesalnya. Mereka adalah Kenji, Rion, Dion, Boy, dan Rana, sahabat Fajri ketika mereka kuliah. Walaupun umur mereka tidak sama, tapi pertemanan itu terjalin layaknya kawan seumuran. Bahkan di sini Fajri berumur paling kecil. Silakan duduk dulu, apa kita langsung membahas proyeknya? Ucap Fajri santai. Lebih baik kita membahasnya dengan santai, jika bertemu kendala atau masalah kita nggak panik nanti. Usil Rion. Iya, bukankah lebih baik jika kita rapat sambil ditemani dengan secangkir kopi? Tanya Kenji sambil tertawa. Fajri segera memesan beberapa gelas kopi, teh, dan susu dilengkapi dengan cemilan agar manusia yang tengah kelaparan ini bisa lebih tenang dan tidak mengerjainya lagi. Mereka memulai rapat untuk kelanjutan pembangunan rumah sakit dan pengembangan pertanian di desa itu, serta apa saja yang akan mereka butuhkan selama 2 bulan nanti.